Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan beberapa materi di program studi aku, yaitu algoritma dan pemrograman. Materi yang aku ingin jelaskan ada beberapa. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, casting, dan operator. Baik, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang variabel dan tipe data. Yang pertama tuh teori memahami variabel dan tipe data. Apa sih itu variabel? Yang pertama, kita akan contohkan dulu. Bayangkan kita itu memiliki beberapa kotak penyimpanan di kamar kita. Agar nggak lupa isinya, kita tuh pasti akan nempelkan di beberapa setiap kotak itu, kita tempelkan sebuah label seperti mainan, buku, dan pakaian. Di dalam pemrograman, variabel adalah persis seperti kotak yang kita jelaskan tadi. Variabel adalah sebuah wadah di dalam memori komputer yang kita beri nama untuk menyimpan suatu nilai atau informasi. Nilai di dalam variabel ini bisa kita ubah, perbarui, atau gunakan kapanpun yang kita butuhkan selama program berjalan. Jadi variabel ini dia sebagai wadah gitu, bisa diperbarui, bisa dirubah juga gitu. Kapan bisa kita gunakan kapanpun yang kita butuhkan gitu selama kita melakukan pemrograman gitu. Aturan penamaan variabel di Python, yang pertama nama itu harus diawali dengan huruf A sampai Z atau huruf kapital A sampai Z atau garis bawah underscore. Yang kedua, nama tidak boleh diawali dengan angka. Jadi nggak boleh nama kita tuh depannya itu angka, itu nggak boleh kalau dalam Python. Yang ketiga, nama hanya boleh berisi karakter alfanumerik A sampai Z dan 0 sampai 9 dan garis bawah atau underscore. Yang keempat, nama variabel bersifat case sensitive, artinya umur atau huruf kecil semua, umur, huruf kapital depannya umur besar, dan umur huruf kapital semua dianggap sebagai tiga variabel yang berbeda. Yang kelima, nama tidak boleh sama dengan kata kunci yang sudah ada di Python, misalnya if, for, while, atau def. Oke, aku akan menjelaskan. Kita akan masuk ke dalam tipe data. Tipe data adalah klasifikasi atau jenis dari data yang kita simpan di dalam variabel. Mengetahui tipe data itu pentingnya karena komputer akan memproses nilai secara berbeda tergantung jenisnya. Python itu bersifat dynamic type, artinya kita nggak perlu secara eksplisit menyatakan tipe data saat membuat variabel. Jadi kita nggak perlu secara eksplisit itu menyatakan tipenya gitu. Python tuh dia akan bisa menyatakan sendiri gitu tanpa harus kita menyatakan. Tuh, Python akan secara otomatis mendeteksi berdasarkan nilai yang diberikan. Lanjut, tipe data dasar yang paling umum di Python tuh yang pertama ada integer atau int. Pengertiannya tuh digunakan untuk menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa komponen desimal. Contohnya tuh jumlah barang, contohnya nih, jumlah barang sama dengan 100, suhu sama dengan -5, tahun sama dengan 2024. Yang kedua ada tipe data float. Oke, float ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau bilangan dengan koma. Contohnya, harga bensin sama dengan 14.500,50. Berat badan sama dengan 65,7. Nilai pi sama dengan 3,14. Yang ketiga ada string atau str. Digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Nilainya itu harus diapit oleh tanda kutip tunggal, tanda kutip 1, atau ganda 2, tanda kutip ganda. Oke, atau contohnya lagi bisa contoh yang sering tadi tuh, contohnya tuh nama sama dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip ganda, Budi Hartono, tanda kutip lagi. Oke, baru alamat sama dengan tanda kutip Jalan Merdeka nomor 10 tanda kutip. Kode pos sama dengan tanda kutip ganda 50 123 tanda kutip ganda lagi. Itu. Masuk ke boolean atau boolean nih
adalah tipe data yang paling sederhana, hanya memiliki dua kemungkinan nilai true, benar, atau false, salah. Biasanya tuh digunakan untuk pengecekan kondisi. Contohnya tuh, sudah lulus sama dengan true, sedang hujan sama dengan false. Gitu. Oke, kita akan masuk lagi untuk mengecek tipe data gitu. Tujuannya itu untuk mengatur tipe data dari sebuah variabel. Kita bisa menggunakan fungsi bawaan Python yaitu type gitu. Baik, aku langsung saja mencontohkan atau bagaimana sih cara menerapkannya. Baik, aku akan mulai ke dalam variabel. Aku akan mencontohkan variabel tadi. Aku buatnya agak simpel ya. Yang pertama aku akan tulis nama aku. Yang kedua aku bakal buat tanda kutip di sini dan buat nama aku, baru tutup dengan tanda kutip lagi. Yang kedua aku bakal ketik umur aku tulis di sini 18 dan print aku tulis ini nama saya biar supaya nanti kalau misalnya di-run-kan saya sama seperti ini nama saya jadi Prabowo Suteja. Baru print umur saya jadi umur saya 18. Oke, yang kedua aku akan contohkan program atau codingan dari tipe data. Di sini di samping-sampingnya udah aku tuliskan ini contoh dari X sama dengan 10 ini contoh dari bila tipe data integral. Yang kedua Y sama dengan 3,14 contoh dari float yaitu bilangan desimal. Yang ketiga aku tulis ini nama aku, nama Prabowo, ini strings. Yang keempat ada status itu true, ini boolean. Oke, di sini aku bakal ini print semua tipe X, tipe Y, tipe type nama, type status. Aku bakal tampilkan di sini terminal. Baik, aku akan run-kan. Dia bakal jadi seperti ini. Ini untuk menentukan tipe datanya. Membentukkan tipe data yang mana integral, mana yang float, mana yang string, dan mana yang boolean gitu. Ini udah type untuk menentukan atau menampilkan setiap tipe data itu harus pakai type X berarti tipe apa pada X berarti integral, sini integral, dan Y 3,4 itu float, jadi dia float di sini. Misal nama, kalau di nama Prabowo itu kan string, jadi ini sudah ditentukan string, dan yang keempat status itu true, ini boolean. Baik, yang ketiga aku akan bahas materi tentang casting. Casting adalah proses mengubah tipe data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam pemrograman, kadang kita perlu mengubah string jadi angka atau angka jadi string agar bisa dipakai dalam perhitungan atau ditampilkan. Di Python sendiri, fungsi casting bawaan itu int diubah ke bilangan bulat, float ubah ke bilangan desimal, string ubah ke string, boolean bol ubah ke nilai logika. Kapan sih casting ini diperlukan saat kita menerima input dari pengguna, biasanya itu berupa string dan ingin melakukan perhitungan. Saat ingin menampilkan angka bersama teks, gabungan string plus angka saat ingin mengecek nilai logika dari data juga gitu. Baik, akan aku contohkan secara simpel penggunaan casting dalam pemrograman. Ini aku udah buat nih angka sama dengan 25, angka underscore in integral sama dengan in angka, baru angka underscore float sama dengan float angka, baru kita ingin tampilkan print angka underscore in ditambah 5. Yang kedua print angka underscore float tambah 0,5 gitu. Baik, kalau kita run-kan menjadi seperti ini. 25 ditambah 5 tadi jadi 30 dan 25 karena ada angka float atau bilangan desimal ditambah 0,5 jadi 25,5. Begitu. Aku akan mencontohkan juga masing-masing contoh casting di Python. Yang pertama aku contohkan string ke integer. String ke integer angka underscore string
sama dengan 50, ini angka stringnya itu 50, angka underscore integer sama dengan integer angka underscore string. Kita tampilkan jadi angka underscore in ditambah 10 gitu. Yang kedua, string ke float. Angka underscore float sama dengan float. Ini bentuk desimal ya, kalau float tadi bilangan desimal 3,14. Baru kita akan tampilkan angka underscore float dikali 2. Yang ketiga ada integer ke string. Umurnya sama dengan 20, kita akan tampilkan umur saya ditambah string umur ditambah tahun. Kalau yang keempat, boolean print ball 0. Yang kedua print ball 1, print ball tanda kutip 2, print ball sama dengan height. Baik, kita akan coba runkan. Baik, ini hasilnya 66,28, umur saya 20 tahun, false, true, gitu. Baik, aku akan menjelaskan materi selanjutnya. Aku akan menjelaskan operator. Yang pertama, pengertian operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada data atau variabel. Dengan operator kita bisa menghitung, membandingkan, atau menggabungkan nilai. Operator terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hasil desimal, pembagian bagian bulat atau dua garis, persen, sisa bagi, dan dua bintang pangkat. Jadi kalau untuk lambang penjumlahan yaitu plus, pengurangan minus, perkalian itu tanda bintang, pembagian itu garis miring, pembagian bulat garis miring 2, sisa bagi itu persen, dan pangkat bintang 2 gitu. Yang kedua, operator perbandingan. Operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, hasilnya berupa true dan atau false gitu. Sama dengannya dua kali, tidak sama dengan, tanda seru, dan sama dengan. Lebih besar garis ini seperti ini, lebih kecil seperti ini, dan lebih besar atau sama, dia itu ada lambang ini dan sama dengannya, itu lebih kecil atau sama, ada lambang ini dan sama dengannya. Yang ketiga ada operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional berupa and sub true jika keduanya benar, or true jika salah satu benar, not itu membalikan nilainya. Baik, aku akan mencontohkan programnya atau codingannya. Untuk yang pertama aku contohkan untuk operasi aritmatika terlebih dahulu. Baik, ini seperti ini contohnya. Ini secara simpelnya, X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Kalau misalnya kita mau buat, misalnya contoh ini untuk menampilkan penjumlahan, print buka kurung X ditambah Y tutup kurung. Jadi kalau kita runkan, hasil penjumlahannya jadi 8. Karena dia ini plus di sini. Kecuali misalnya kita rubah ke kali contohnya. Karena kali tadi itu bintang, kalau kita runkan 5 dikali 3 atau X dikali Y bakal menjadi 15. Tanda bagi. Kalau tanda bagi dia 5 dibagi 3. Ini pasti akan jadi nilai atau bilangan desimal. 6,667. 1,6667. Baik, aku akan contohkan satu lagi untuk aritmatika, operator aritmatika. Aku udah tulis programnya.
Jadi aku tinggal jalankan aja, run. Jadi uh, jadi untuk menampilkan penjumlahan A tambah B atau 10 ditambah 3 sama dengan 13, untuk menampilkan pengurangan A dikurang B sama dengan 7, atau 10 dikurang 3 sama dengan 7, untuk menampilkan kalian A dikali B atau 10 dikali 3 sama dengan 30, A dibagi B atau 10 dibagi 3 sama dengan 3,33 atau 3,3, bilangan desimal akan jadi bilangan desimal. Untuk pembagian, ini yang tadi pembagian ya, untuk pembagian bilangan bulat atau dijadikan bilangan bulat, jadi 10 dibagian 3 sama dengan 3, A dibagi pelajaran sama dengan 1, dan A dikali atau bilangan berpangkat dikalikan B atau 10 bilangan berpangkat dikalikan 3, berpangkat 3 jadi 1000. Begitu. Baik, selanjutnya aku akan menuliskan atau mencoba atau mencontohkan operator perbandingan. Jadi, X sama dengan 5, Y sama dengan 3, kita print, kita akan tampilkan, kita runkan, bakal menjadi return false because 5 is not equal to 3. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan atau mencontohkan program atau coding dari operator perbandingan. Yang ini aku udah tulis programnya, X sama dengan 5, Y sama dengan 3, kita print atau kita ingin tampilkan, ini bakal menjadi akan jadi false gitu. Jadi hasilnya itu bakal jadi false. Karena 5 tidak sama dengan 3 gitu. Not equal to 3. Baik, aku punya program lagi yang udah atau codingan yang aku buat. Ini dia. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Kita print masing-masing. Kita akan print. Sama seperti contoh tadi. Di operator perbandingan. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Gitu. Sama dengan, tidak sama, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Jadi print X sama dengan Y, print X tidak sama dengan Y, print X lebih besar daripada Y, print X lebih kecil daripada Y, print X tidak print X besar sama dengan Y, print X kecil sama dengan Y. Jadi kita akan coba programnya. Bakal jadi false seperti yang di sampingnya, false true, and false true. Begitu. Baik, aku akan mencontohkan operator logika. Operator logika tadi itu digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. And sama true jika keduanya benar, or true jika salah satunya benar, not membalikan nilai. Jadi aku akan contohkan, ini contohnya X sama dengan 5, print X lebih besar 3 dan X lebih kecil 10. Kita akan runkan. Dia bakal jadi true. Tuh, ini merupakan contoh dari operator logika. Aku punya beberapa ini lagi, punya beberapa contoh soal logika. Aku udah buat contoh dari operator logikanya. P sama dengan true, Q sama dengan false. Print P and Q, print P or Q, atau print not P. Kita runkan. Dan dia akan menjadi seperti ini. False, true, false. Baik teman-teman, aku sudahi untuk materi yang
aku jelaskan untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Suwanto Sanjaya dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.